Nah, kalau dilihat dari Bro Tim ini kan salah satu anak muda yang berhasil bisa membuat duit dari segini jadi segini, dari segini jadi segini gitu ya. Tapi ada nggak sih titik yang dimana orang nggak tahu kalau Bro Tim tuh pernah serendah itu titiknya? Kalau rendah mungkin saya orangnya positif ya Mas ya. Jadi kayak saya walaupun rendah pun kadang saya mungkin nggak ngerasa itu rendah waktu itu. Pas lagi ngerasain gitu. Oke. Ya pernah, karena saya kan dulu kan dari nol ya Mas ya. Jadi saya jualan tuh sedotan pinggir jalan tuh. Sedotan stainless dulu pinggir jalan. Sedotan stainless. Stainless umur 15 waktu itu. Oke. Karena mesti bayar uang sekolah sendiri waktu itu. Itu yang suruh orang tua? Enggak, sendiri. Oh, dari Jadi, keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Tapi orang tua ngasih jajan padahal? Orang tua waktu itu pisah. Pisah, Oke. ikut sama ibu, harus biayain sampai adik-adik semua. Adik-adik Ya, berapa orang? Ada satu adik sama satu kakak. Wah. Gitu. Jadi Masih untung saya dia 10. lebih berat itu Mas. Berat gue disuruh ngidul. Ikut jadi tulang punggung, tulang rahang juga. Tulang punggung sama rahang. Itu rahang juga 10 lebih berat. Kalau 10 berat. 10 berat, Bro. Saya jadi bersyukur nih. Oke, Jadi lanjut. waktu itu harus jualan sedotan stainless. Jadi beli dari impor dari Cina tuh. Oke. Jadi waktu itu belinya dari sedikit-sedikit. Umur 15 udah kepikiran tuh ya impor dari Cina ya. Karena waktu itu nyari barang. Jadi waktu itu jualan minyak rambut juga. Jualan di Kaskus dulu. Belum ada Tokopedia tuh. Sama lagi gue juga jualan Iya. kaskus juga tuh. Kaskus itu cendol kan. Cendol. Oke. Jadi ini kalau Andrew Darwis ngomong teman saya juga tuh. Iya, Kalau nggak ada iya. dia ya saya nggak ada di sini gitu. Benar. Kalau Beliau juga bilang apa Mas Hatta dulu kaskuser. Iya. Kita ngumpulin cendol. iya. Biar dapat rekomendasi gitu kan, biar Jadi, dipercaya. bahkan Tokopedia pun menurut saya yang store-nya Tokopedia itu banyak nyontek dari Kaskus punya sistem dulu. Kan jualannya Kaskus dulu. Orang-orang Tokped tuh ngambil yang seller-seller di Kaskus buat pindah di sana dengan iklan yang lebih murah kan dulu. Nah, saya ikut yang pertama tuh yang pindah-pindah ke Tokped tuh waktu itu. Tokped tuh dulu jualan di sana saya ingat Mas, itu masih orang belum ngerti digital marketing. Oke. Jadi ketika saya jualan misalnya pomade rambut gitu kan, minyak rambut, saya kasih mukanya Cristiano Ronaldo tuh kan, mau ganteng seperti ini, kasih sisir gratis tuh. Oke, gua tahu lagi promo-promo ini. Saya yang pertama ciptain di Indonesia itu, sisir Oke. gratis itu. Sekarang kan semuanya udah begitu. Semua udah bikin gitu. Itu saya yang pertama kali bikin, tuh saya jadi distributor besar waktu itu di Tangerang. Oh, tapi ini produk bukan punya Mas. Bukan, saya ambil Reseller. dari luar. Iya, saya ambil dari luar Oke. gitu. Saya sourcing dari luar, saya impor masukin ke dalam. Nah, karena waktu itu masih muda, terus saya udah sampai kontainer tuh umur 15-16 tuh. Penjualan bagus. Bagus, saya udah omset ratusan juta tuh umur 15-16. 15-16 omset ratusan juta. Oke, nice. Cuman kan marginnya nggak sebesar itu kan, Iya, karena jualan betul. online. Nah, Ya mungkin- 10-20% lah. Iya, 10-20 juta benar Mas Benar. untungnya. Cuman waktu itu kan datangnya udah mulai kontainer tuh. Jadi itu kena saya waktu itu sama bea cukai. Oke. Disita. Terus ya udah saya pikir saya mesti pivot nih gitu kan, karena bisnis modelnya nih kalau masuknya udah gede kayak gini, saya kan nggak ngerti tuh waktu itu cara-caranya. Kena sita. Saya pivot bikin digital marketing agency waktu itu. Karena saya bisa jualan barang, saya pikir oke ini bikin agency mantap nih kayaknya. Agency marketing jadi saya bikin waktu itu. Agency marketing itu pertama. Betul. Itu umur 8. Umur 17. 17 tahun. oke. Saya punya agency marketing, klien udah 10-11 lah waktu itu. Oke, Bayar jadi retainer. mereka minta bagaimana mengiklankan produk mereka gitu Betul. ya. Oke. Nah, tapi sembari jualan, saya kan suka baca buku-buku orang sukses tuh, Mas. Nah, saya baca satu buku nih, Warren Buffett waktu itu. Warren Buffett. Dulu kan ada Bill Gates, ada banyak tuh. Tapi kayak saya pikir Bill Gates ini bikin Microsoft nih susah banget nih kayaknya. Kayaknya Harus menguasai HTML. Iya. Segala macam. saya kayaknya nggak bisa nih bikin Microsoft. Tapi kalau cuma beli saham Coca-Cola, kayaknya gampang. Saya mikirnya gitu dulu. Oke. Jadi saya punya mindset bukan pengusaha. Jadi saya mau jadi investor. Jadi dari dulu saya nggak pernah mikir agensi itu mau saya gedein, Mas. Saya nggak pernah mikir gitu. Saya mikir uangnya sini gua keruk semua, terus gua mau beli saham. Jadi dari umur 15 tuh saya udah beli saham BCA, saya udah tabungin tuh. Jadi saham Dari BCA umur 17. 15 waktu 15. Udah beli saham BCA. udah beli saham BCA. Per bulan 2016. beli gitu. Tiap dapat uang beli terus. Jadi jualan uangnya saya keruk semua. Saya hemat-hemat hidupnya. Saya tuh punya income 100 juta, makan masih di warteg. Opornya saya nggak beli ayam, saya beli kuahnya doang. Nasi kuah Nasi sama kuah. orek tempe ya. Orek tempe. Orek tempe biar murah. Hustle, Bro. Hasil. Jadi sebenarnya duitnya ratusan juta tuh. Cuman kayak semuanya dibeliin saham waktu itu. Beliin saham semua. Karena mikir masa depan. Saya mikir masa depan. Kalau saya ibarat pohonnya mau besar nih, bibit saya tanam. Saya ntar kalau pohonnya besar saya tinggal nyantai. Kayak sekarang udah nyantai gitu. Oke. Enak. Jadi makan enaknya baru sekarang. Enak, baru makan makan sekarang, daging. baru makan daging gitu. Oke, jadi dulu susah-susah dulu. Susah dulu. Kalau sekarang orang dapat duit dikit, wah, udah
hadiah buat diri sendiri dulu. Iya, kalau saya nggak ada tuh self reward. Malah saya ngerasa ketika saya investasi kayak mungkin Mas Atta beli emas itu self rewardnya gitu. Karena itu Gitu. bayar diri saya buat di masa depan Oke. gitu. Beli jam tangan self reward juga dong. Beli jam tangan ya, saya kadang hobi lah Mas tapi. Tapi itu self reward kan? Kalau jam tangan ada self reward tapi ada investasinya dikit ada. Loh. Ada investasi. Yang teman-teman nggak paham itu kalau sama kayak mobil ya Mas ya. Kalau beli barang-barang tertentu itu nggak semua harganya turun. Betul. Kalau Gitu. itu saya setuju. Itu salah satu yang saya lakuin juga. Belinya tapi jangan yang gini, kalau barang itu harus belinya yang super mewah. Iya. Nggak boleh yang tengah-tengah. Tengah-tengah tuh kena tuh biasanya tuh. Harganya turun Mas. Iya. Kalau misalnya kayak beli Ferrari nih misalnya California gitu, turun itu harganya. Cuman kalau belinya Ferrari misalnya LaFerrari begitu kan, itu pasti naik. Di atas 488 juga masih naik kan? 488 Pista naik. Pista naik. 458 juga masih naik loh, dari 4 ke 5. 458 ini naik. Masih ya, naik. Masih naik. Tapi emang California susah naiknya. Susah. Kalau Oke. entry level tuh susah naiknya. Jualnya gampang, teman naiknya susah. Gitu. Tapi Avanza Mas juga nggak naik nggak turun, dia bagus juga tuh Mas. Itu karena sebenarnya jumlah mobilnya waktu kan banyak sekali kan. Avanza itu keluar. Tapi itu yang saya sebut dengan inflasi real Mas. Inflasi real tuh menurut saya angka yang mobil asli itu naiknya berapa, rumah itu naiknya berapa, dan uang sekolah anak naiknya berapa. Oke. Nah itu memang bukti bahwa 300 juta zaman sekarang itu beda sama 300 juta 5 tahun lalu. Setuju. Jadi rupiah tuh tergerus tuh lumayan jauh menurut saya 10-15% per tahun. 10 Sampai 15%. inflasinya. Menurut saya realnya segitu. Mungkin Mas Atta juga ngerasa kalau mungkin biaya tanah ya Iya kan? betul. Rumah, Pajaknya. iya 10-15% lah kira-kira. Bahkan pas saya udah punya anak, punya bini, itu ngerasa kayak kok nih pengeluaran tuh membludak banget. Nggak sesuai hitung-hitungan dulu nih. Iya betul. Sekolah sekarang udah ngeri-ngeri gitu ya. Ngeri sekolah. Wah, ini harus mulai berpikir lagi nih. Kalau barang kan agak sedikit beda. Misalnya contohnya beli Rolex Daytona nih misalnya. Benar. 500 juta ketika dijual dia bisa misalnya 550 atau 600 gitu loh. Oke. Jadi kalau beli barang-barang tertentu kita jangan lihat bahwa oh orang kaya itu boros. Enggak, salah kalian. Kayak misalnya orang kan ngomong oh beli mobil kok nyampe 30 miliar gitu. Karena ini siapa gitu. Jadi harganya tetap segitu. Jadi harga segitu. Stay. Stay gitu. Atau misalnya jam dibikin cuma 50. Betul, jam cuma 50 sedikit gitu kan. Jadi karena orang beberapa juga- jam kan keluarannya misalnya jam-jam tertentu keluar tuh cuma paling 1000 piece Mas per tahun di dunia. Iya, betul. Mungkin kalau yang lebih advance lagi misalnya kayak FP Journe itu kan keluar sedikit sekali 600 piece mungkin. Dan Jadi kayak dijualnya bukan hanya bisa di Indonesia, ke luar negeri pun lagi butuh duit bisa dijual. keluar negeri butuh duit bisa jual. Jadi banyak banyak yang kira oh itu mungkin dipakai untuk apa namanya orang banyak bilang flexing karena mereka nggak ngerti. Cuman kan misalnya keadaan darurat Mas. Iya. Ini let's say keadaan darurat banget deh. Misalnya nggak bisa bawa kripto, nggak bisa bawa apa-apa. Kalau kalian punya jam tangan yang oke, kalian bisa ke Singapura besok. Kalian jual itu bisa hidup setahun loh. Itu mereka nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran. Iya. Tahu-tahu internet lagi mati, ya kan? Betul. Terus duit bank lagi error. Lagi error. Iya. Jam tangan nolong ya. Jam tangan nolong bisa gitu. Iya. Berarti Mas kayak tanah gitu juga nggak terlalu ya? Saya tanah itu nggak tertarik. Kenapa? Karena properti itu, kalau ini kan saya banyak belajar dari investor luar negeri ya. Oke. Properti itu punya permasalahan di mana lokasi, Mas. Maksudnya lokasi itu apa? Kalau mungkin saya tinggal di Amerika, mungkin saya main properti ya. Tapi kalau di Indonesia itu menurut saya agak sulit. Kenapa? Karena nggak banyak yang harganya bisa naik di era saya ya. Kecuali saya lahirnya tahun 2000. Misalnya 2000 tuh udah tua gitu. Nah itu enak tuh mainnya. Di Menteng beliin aja semua Pondok Indah. Bener. Kalau sekarang beli di Menteng Mas, itu nggak bakal naik menurut saya. Malah cenderung turun loh. 30% diskon semua. Pondok Indah ini 30% semua rumahnya. Bisa. Market price ya teman-teman. Misalnya lihat 20M ya, tawarnya 13 paling dijual. Kalau full cash. Sekarang diskonnya jauh Mas. Iya juga karena gini, memang harganya naik terus setiap tahun. Tapi orang beli nggak di harga itu. Resale value-nya berapa? Iya, jadi misalnya memang dulu belinya 20, terus sekarang udah 50 atau 75 atau Iya. 100M. Tapi saya lihat kan dijualnya juga susah ya. Betul, coba listing rumah 100M di Menteng yang tawar paling 65, 60. Diskonnya jauh sekali Mas sekarang. Diskonnya. Kalau ada yang beli pun berarti tuh yang beli udah kaya banget. Betul, yang beli itu yang kaya banget dan itu udah lebih jarang lah sekarang. Iya, mungkin Zaman duitnya sekarang udah di atas udah di atas 5T lah ya. Ya, duitnya segitu baru mau Baru beli. dia beli. Opportunity-nya kalau di Indonesia properti itu paling sisa di Bali Mas menurut saya ya. Menurut di Bali. Yang paling bagus. Bali. Itu mungkin kan pelan-pelan naik tuh dari Seminyak, Canggu. Mungkin atasnya mungkin Oh, beli-beli. karena dia masih ada harga-harga yang murah ya. Kalau teorinya bener ke atas itu bisa dibeli atas itu. Cuman kayaknya agak susah ya sekarang. Kayaknya lama juga dia naiknya. Lama juga. Dan kalau misalnya saya mau bikin sesuatu deh di Bali, kan kita di Hollywood ada Atlas juga kan di Bali.
itu emang kalau mau bikin resort kadang emang enakan sewa dibanding beli tanah gitu loh. Ngapain beli gitu, balik modalnya lama sekali kalau beli tanah. Susah. Bahkan Iya. sewa kalau buat usaha lebih untung daripada dia Jauh harus lebih beli. untung karena gini, yang aset light itu lebih bagus dibanding yang asetnya berat. Contohnya Mas, kalau teman-teman tanya gitu, mungkin perusahaan properti yang top di dunia apa sih? Paling hotel kan, Marriott. Marriott tuh hotelnya, asetnya nggak ada 1% loh Mas tanahnya. Dia nggak ada yang dia punya hotelnya. Bahkan dia punya cuma orang. jual brand ya. Iya, itu yang canggih. Itu baru pintar. Itu baru pinter. Iya, Jadi kayak iya. misalnya saya juga ngomong tuh ke anak-anak di grup ya, di HW juga saya bilang kita harus contek nih gayanya Marriott. Dimana kadang itu bukan aset kita gitu. Jadi misalnya ada yang udah bendera putih nih restoran, nah itu kita take over aja ambil gitu loh. Oke. Nggak usah yang dari nol gitu. Jadi udah mulai begitu kita sekarang Shifting ya. shifting gitu.